Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa assalatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu zuhur di Masjid Agung Kota Medan, Sumatera Utara yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, di siang hari ini kita akan membersamai surah Qaf. Surah urutan ke-50 terdiri dari 45 ayat. Dan surah ini disepakati para ulama tergolong dalam kelompok surah Makkiyah, diturunkan kepada Rasulullah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Terkait dengan nama surah ini, Qaf, ada begitu banyak pandangan para ulama. Ada yang mengatakan Qaf itu nama gunung. Ini kita temukan dalam beberapa buku tafsir klasik. Dikatakan Qaf adalah gunung. Di mana posisinya? Wallahu a'lam. Sehingga pandangan ini yang mengatakan Qaf adalah nama sebuah gunung, walaupun pandangan itu kita temukan pada beberapa tafsir dari kalangan tabi'in, namun kecenderungan mayoritas ulama mengatakan Qaf statusnya tidak berbeda dengan Nun, dengan Shad, dengan Yasin, dengan Alif Lam Mim. Huruf-huruf yang dibaca terputus yang ditempatkan di pembukaan surah, yang di dalamnya sebenarnya terdapat tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang tak percaya Quran itu datangnya dari Allah, sesungguhnya huruf Qaf huruf dalam bahasa yang kalian gunakan sehari-hari. Kalau kalian tak percaya Quran ini dari Allah, sirahkan rangkai dari huruf Qaf dan huruf-huruf lain yang dapat menandingi Al-Quranul Karim. Makanya di dalam Al-Quran dari 114 surah ada 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf yang dibaca terputus. Dan ke-29 surah ini semuanya diikuti dengan sumpahnya Allah demi Al-Quran. Alif Lam Mim zalikal kitab Yasin wal Qur'anil hakim. Ya. Alif Lam Ra tanzilul kitab. Di sini Qaf wal Qur'anil majid. Jadi huruf-huruf yang dibaca terputus ini bukan termasuk di antara hal-hal yang dikatakan mutasyabihat, yang gak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Namun pada hakikatnya huruf-huruf ini adalah satu bentuk tantangan dari Allah kepada manusia
Kalau tak yakin Quran itu datangnya dari Allah, coba hadirkan tandingan dengan merangkai huruf-huruf yang ada di pembukaan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Para hadirin rahimakumullah, surah Qaf ini sebagai surah yang turun di Mekah mengusung tema yang berkaitan erat dengan beriman kepada hari kebangkitan. Itulah tema. Jadi 45 ayat yang ada dalam surah ini semuanya berkisar ceritanya bagaimana kita sebagai orang yang beriman tidak sempurna iman kita sampai kita meyakini hidup di dunia sementara dan semua yang mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah pada hari akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan kita. Dan ini nampak sekali pesan ini dari awal hingga akhir surah. Pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala katakan, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Orang-orang kafir yang tak percaya Quran itu dari Allah, enggak percaya ada hari kebangkitan, mereka semua tercengang ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku adalah Rasul utusan Allah untuk menginformasikan hidup di dunia sementara, ada kehidupan abadi setelah mati, itulah kepentingan akhirat. Mereka semuanya mengingkari itu. Faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Berkata orang-orang kafir, ya mana mungkin manusia yang sudah meninggal dunia, sudah dikuburkan jasadnya, setelah berlalu beberapa masa daging sudah membusuk, tulang terurai dengan tanah, apakah mungkin makhluk yang sudah tak tersisa darinya kecuali hanya tulang ekornya kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali? Makanya mereka mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaban, dzalika raj'un ba'id." Apakah kalau kami sudah mati, kami sudah menjadi tanah, kami akan dibangkitkan kembali? Itulah satu pertanyaan yang sangat membingungkan bagi orang kafir, bukan hanya di zaman Nabi, sampai hari kiamat. Zaman sekarang ada manusia yang tidak beriman ada hidup setelah mati. Dia menganggap YOLO, you only live once, kau hanya hidup sekali. Karenanya semua yang ada di dunia coba saja, nikmati saja. Itulah prinsip banyak orang zaman sekarang. Tidak takut dengan yang namanya dosa, tidak takut dengan yang namanya neraka. Mengingkari hari kebangkitan, ada pengingkaran dengan lisan, ada pengingkaran dengan perbuatan. Mungkin kalau kita lihat zaman sekarang terbatas orang yang mengingkari dengan lisan, dengan mengatakan, mana mungkin sudah mati hidup lagi. Tapi para hadirin, kebanyakan manusia, bahkan sebahagian yang beragama Islam sekalipun, tanpa disadari oleh sebagian kita, mereka mengingkari hari kebangkitan dengan perbuatan. Kalau orang berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat hal-hal yang dilarang Allah tanpa takut dosa, itu saja bentuk pengingkaran terhadap akhirat. Kira-kira kalau orang takut sama neraka, apa mungkin dia korupsi? Kalau orang takut ditanya nanti dan dimintai pertanggungjawaban, apa mungkin dia berdusta? Begitulah kita melihat bagaimana
tema ini diangkat di surah ini, bagaimana orang-orang kafir kemudian mengingkari adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Allah katakan, kami tahu dengan detail berapa jiwa yang badannya, jasadnya udah ditelan bumi. Coba kita bayangkan para hadirin, berapa sudah manusia yang hidup lewat kehidupan dunia kemudian berakhir dengan kematian. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, berapa banyak orang sudah pernah hidup kemudian meninggal dunia. Allah katakan, kami tahu dengan detail siapa saja yang sudah. Seakan-akan ini bentuk jaminan dari Allah, tidak akan ada satupun jiwa yang terlewatkan untuk dibangkitkan kembali. Mungkin kalau manusia menganggap, wah mungkin silap itu, tak dibangkitkan lagi setelah mati. Tidak. Jadi ada jaminan dari Allah lewat ayat tadi, wa indana kitabun hafiz. Di sisi kami, kata Allah, ada catatan yang terpelihara dan terjaga. Si fulan lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, menit sekian, detik sekian, berapa lama usianya, kapan meninggal dunia. Ada catatan semua manusia yang terpelihara di sisi Allah. Para hadirin, untuk membuktikan Allah Maha Kuasa membangkitkan kita kembali setelah mati, Allah mengajak kita berkontemplasi. Allah ajak kita merenung. Apa kata Allah? Afalam yanzuru ila sama' fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah manusia tak memperhatikan apa yang ada di atas mereka dari langit? Bagaimana kami bangun langit itu, kami tinggikan pondasi langit. Bagaimana langit itu kami perhias dengan bintang-bintang. Dan Allah katakan, tidak ada sedikit pun cacat pada penciptaan langit. Untuk apa Allah mengajak kita memikirkan langit? Seakan-akan di dalam ayat ini Allah ingin ingatkan kita, wahai manusia, sesungguhnya perbandingan antara kalian dengan langit itu perbandingan yang cukup jauh. Kalau menciptakan langit saja Allah mampu, apalagi sekedar mengulang penciptaan manusia. Jadi kalau ada orang merasa, nggak yakin kami, bagaimana Tuhan bisa hidupkan yang sudah di tanah? Allah katakan, lihat langit, mana lebih besar antara langit dengan manusia? Kalau menciptakan langit yang berkali-kali lebih besar dari manusia, Allah mampu, apalagi untuk sekedar mengulang penciptaan manusia. Kemudian, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Setelah diajak memperhatikan langit, Allah ajak kita perhatikan bumi. Bagaimana Allah hamparkan bumi ini. Di permukaan bumi ada banyak gunung-gunung. Tujuan gunung diciptakan apa? Rawasi, sebagai pasak bumi. Jadi yang menjaga kestabilan bumi ya gunung-gunung. Ibarat kalau kita menyusun satu papan dengan papan yang lain, agar kokoh kita perlu paku. Maka itulah fungsi dari gunung, sebagai paku bumi. Digambarkan, kami tumbuhkan di atas bumi ini beragam spesies. Kalau dilihat, tidak ada satupun tumbuhan kecuali punya varietas yang banyak. Ada flora, ada fauna. Semua makhluk ciptaan Allah
ada pasangan-pasangannya. Ada jantan, ada betina. Begitu juga pada dunia tumbuhan. Ya, bagaimana terjadi pembuahan buah? Karena terjadi pembuahan. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan tazkiratan wa dzikra likulli abdin munib. Langit, bumi, dan semua yang kami ciptakan di antara keduanya itu semua adalah pelajaran dan peringatan dari Allah agar kita semua sadar tidak ada yang hidup kecuali pasti akan kembali. Nampak pohon usianya mungkin lebih lama daripada usia manusia. Ada pohon usianya ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Tapi tetap ada siklus kehidupan. Dari mulai tumbuh berakhir dengan kematian. Itulah manusia. Para hadirin, Allah katakan lagi, wa nazzalna minas sama'i ma'a mubarakah. Kami turunkan dari langit air hujan yang membawa keberkahan. Dengan air hujan itu tumbuhlah beragam flora yang ada di muka bumi. Bagaimana di hutan tropis? Hutan tropis beraneka ragam spesies tumbuhan yang sampai sekarang ilmuwan pun belum khatam menelitinya. Kalau turun meneliti dapat spesies baru, padahal sudah ada dari lama. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya tanda kebesaran. Wan nakhla basiqatin laha talqun nadid. Pohon kurma yang tinggi-tinggi punya mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad. Jadi kurma diciptakan Allah. Beragam bentuk tumbuhan yang menghasilkan buah dijadikan makanan pokok termasuk kurma. Itu semua adalah rezeki Allah bagi para hambanya. Namun kalau kita lihat dari mulai ayat 12 ke ayat berikutnya, Allah ajak kita untuk membuka lembaran sejarah. Kalau orang-orang Quraisy mendustakan Nabi Muhammad SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang mengingkari adanya hari kebangkitan, Allah katakan, kalian bukan orang pertama yang mendustakan wahyu. Kalian bukan orang pertama yang mendustakan surga dan neraka. Kazzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur ras wa Thamud wa Adun wa Fir'aun wa ikhwan Lut wa ashabul Aikah wa qaum Tubba kullun kazzabar rusul. Allah sebutkan di sini secara global. Ada kaumnya Nuh mendustakan Nuh. Ada ashabur ras, penduduk ras. Ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ada Fir'aun yang diutus kepadanya Musa. Ada ikhwan Lut, penduduk negeri Sodom yang diutus kepada mereka Nabi Lut alaihi salam. Wa ashabul Aikah, penduduk Aikah, kaumnya Nabi Syuaib. Wa qaum Tubba, semua mereka telah mendustakan Allah dan mereka telah menerima konsekuensi dari pendustaan. Jadi ini satu bentuk kontemplasi. Apa yang akan Allah perlakukan kepada kita, baik kita beriman ataupun kita kafir, itu tidak akan berbeda dengan bagaimana Allah memperlakukan umat-umat terdahulu. Makanya para hadirin, salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita bagaimana situs-situs bersejarah itu tetap masih bertahan. Orang pergi ke Jordan, Laut Mati, masih nampak mana tempat dulu kaum Nabi Lut. Orang pergi ke Arab Saudi, mana Madain Saleh, tempatnya kaum Samud. Orang pergi ke Yaman, masih nampak peninggalan-peninggalan
kaum Sabak. Orang pergi ke Mesir, masih nampak piramida-piramida yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Jadi itu semua adalah cara kita untuk diingatkan. Dan kalau kita mau jujur, semua dari bangunan bersejarah yang tertinggal punya keterkaitan dengan kematian. Kalau ditanya, ngapainlah Fir'aun tuh buat piramid? Tulisan-tulisan sejarah sekarang menunjukkan Fir'aun itu membuat piramida sebagai makam. Jadi makin besar piramidnya, semakin banyak harta yang diyakini dapat dibawa untuk kehidupan setelah mati. Jadi ini kita lihat, berarti orang-orang terdahulu pun meyakini yang namanya ada kehidupan setelah mati, walaupun konsepnya tidak sama dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Para hadirin, di ayat 16 Allah ingatkan kita, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah ciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini dalil Allah itu dekat sekali. Makanya kalau seorang hamba ingin meminta sesuatu kepada Allah, bahkan ketika terbersih dalam hati kita satu keinginan yang tak terucap, Allah pun Maha tahu. Allah Maha tahu. Karena Allah katakan, kami lebih dekat daripada urat lehernya. Kemudian dikatakan, idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ada dua malaikat yang mencatat perbuatan manusia di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata keluar dari mulut ini kecuali malaikat raqib dan atid mencatatnya. Jadi sebutkan, para hadirin, dari ayat 19 mulailah Allah cerita tentang kematian dan bercerita tentang kiamat. Kematian itu kiamat kecil. Kiamat besar adalah ketika alam semesta semuanya hancur lebur. Wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ingatlah ketika sakratul maut datang dengan sebenar-benarnya, itulah yang dulu kamu hindari. Jadi momen-momen menjelang kematian itu disebut sakratul maut. Kenapa disebut sakratul maut? Sakrah dalam bahasa Arab artinya mabuk. Orang yang mabuk itu apa? Seperti tidak dapat berpikir dengan benar, ngomong asal jadi, dan apa yang ada di pikiran dan hatinya itu yang disampaikan. Begitulah potret gambaran kebanyakan manusia di momen menjelang kematiannya. Kadang-kadang tergeletak karena dalam kondisi sakit. Apa yang terjadi? Nyerocos ya, ngomong A, ngomong B. Ngomong apa? Ya, itu bagian dari momen-momen sakarat. Sebagian ulama mengatakan, kenapa disebut dengan sakratul maut? Karena rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang yang mengalaminya seperti orang yang kehilangan akal sehat. Coba bayangkan, Rasulullah saja ketika sakratul maut di hari yang dingin, Nabi bercucuran keringat. Rasulullah katakan, bagi orang yang masuk kategori kafir, sakitnya sakratul maut laksana seseorang dipukul 5.000 pedang di waktu bersamaan. Tapi
Bagaimana pula dengan kondisi orang beriman ketika sakratul maut? Rasa sakitnya seperti dicabutnya jarum dari kapas. Ada juga sakit sampai Rasulullah bercucuran keringat, menggambarkan kepada kita momen itu tidak pernah menjadi momen yang ringan untuk dilewati. Para hadirin, apa yang terjadi ketika kita mengalami sakratul maut? Di momen itu Allah katakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Dulu kau lalai tentang kematian, kemudian kami buka tutup yang menutupi matamu sehingga pandanganmu pada hari itu tajam. Inilah tafsiran sebagian para ulama kenapa orang yang husnul khatimah meninggal dunia dalam kondisi tersenyum. Ada orang sakit, dirawat berhari-hari, tapi begitu mau meninggal seperti orang yang tersenyum, senang sekali. Kenapa? Dikatakan di momen sakratul maut Allah bukakan pandangan manusia tentang alam gaib. Sehingga dikatakan, kenapa orang itu mati syahid? Syahid artinya dia menyaksikan di mana posisinya nanti ditempatkan di sisi Allah. Para hadirin rahimakumullah. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia pada umumnya di dunia seperti sedang tertidur. Kapan manusia terbangun? Kita terbangun sadar akan hakikat segala sesuatu ketika datang ajal menjemput. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan di surah Qaf ini betapa luasnya neraka, mampu menampung jumlah penghuni yang cukup banyak. Banyak orang kadang-kadang ya bercanda, nggak mungkinlah masuk neraka semua, kita bilang nanti nggak muat neraka itu. Atau kita katakan ya surga itu terlalu sempit lah kalau ramai kalian masuk. Allah katakan di surah Qaf mendeskripsikan luasnya neraka. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami, kata Allah, bertanya pada neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Kata Allah. Neraka menjawab, masih ada tambahan ya Allah, silakan masuk, masih muat. Masih muat banyak di sini. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Di sisi yang lain, surga Allah dekatkan pada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tak jauh dari mereka. Maksudnya apa ini? Digambarkan tatkala orang-orang beriman berada di alam kubur, mereka sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Sebagaimana Fir'aun dinampakkan tempatnya di neraka saat jasadnya terkubur, maka begitu juga lah orang-orang beriman. Orang-orang beriman ruhnya di sisi Allah di alam barzakh, jasadnya, dan mereka sudah nampakkan tempatmu nanti di sana, di sana, di sana. Para hadirin, siapa yang layak mendapatkan surga? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Kunci untuk masuk surga dua. Pertama, orang yang takut kepada Allah sekalipun tidak kelihatan, dan nanti pada hari kiamat dia datang dengan hati yang bertobat. Jadi rasa takut kepada Allah. Ada orang takut buat dosa kalau ditengok manusia, tapi kalau tak ada mata manusia memandang, semua dosa dibuat. Ada orang hatinya penuh dengan penyakit. Kunci untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, wajaa biqalbin munib. Kita nanti kembali kepada Allah
dengan hati yang bertaubat. Para hadirin rahimakumullah, di penutup surah ini Allah menyampaikan beberapa pesan kepada Nabi Muhammad SAW, dan pesan ini cocok untuk direnungkan oleh setiap mukmin yang menjalankan tugas dakwah. Kita ini kan semuanya mengajak. Bagaimana kita ajak yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah? Apa tuntunan kita? Pertama, fasbir ala ma yaqulu. Sabar-sabarlah. Kita mengajak pada kebaikan, belum tentu orang anggap itu baik. Ada aja komentar negatif. Ada aja pernyataan-pernyataan yang kalau dibawa masuk ke hati, kita pun sakit hati mendengarnya. Fasbir, sabar. Kemudian apa? Wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Perbanyak bertasbih, memuji Allah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Makanya ada amalan yang paling disukai Nabi, zikir pagi dan petang. Bahkan kalau orang berangkat subuh tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari, ngapain dia selama di masjid? Baca zikir pagi dan petang. Ini keutamaannya sama seperti umroh. Umroh, bayangkan kalau kita pergi umroh minimal 30 juta, ya. Kita tiap hari siap sholat subuh, berdiam di masjid, baca zikir, memuji Allah, sama keutamaannya dengan pahala umroh. Kemudian apa? Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Di malam hari banyak-banyaklah kau bertahajud, bersujud sama Allah. Kemudian wastami yauma yunadil munadi min makanin ba'id yauma yasma'una sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Nanti ketika hari kiamat tiba, semua manusia dimanapun dia berada akan mendengar seruan tiupan sangkakala yang ditiupkan malaikat. Di saat itu semua yang sudah mati bangkit dari kuburnya. Bangkit dari kuburnya. Ngapain? Dikatakan di sini, inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir. Kami maha menghidupkan, maha mematikan, semuanya kembali kepada kami. Dan Allah tutup surah ini dengan kata-kata, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fazakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Apapun yang diucapkan kelompok yang mendustakan Quran, kami tahu Muhammad. Tak usah bersedih, tetaplah berdakwah, tetaplah mengajak pada kebaikan. Dan Quran ini hanya bermanfaat ketika disampaikan kepada orang-orang yang takut kepada ancamanku, kata Allah. Maka dari itu, inilah surah Qaf, pembuka dari hizib mufassal. Dari mulai Qaf sampai An-Nas, ini namanya hizib mufassal. Bacaan yang sering dibaca Rasulullah dalam sholat-sholat, khususnya ketika menjadi imam. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi membaca surat Qaf ini saat sholat Jumat, dan pernah juga Nabi membacanya saat jadi imam sholat subuh. Jadi mudah-mudahan kita semua, kalaupun ya kita tak dapat membaca semua, tapi minimal beberapa ayat kita hafalkan, itu bisa tetap kita hidupkan sunnah Nabi ini dalam keseharian kita. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang hari berbahagia ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dapat menyambut kedatangan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, penuh keberkahan, dan termasuk di antara kelompok yang mendapatkan kemenangan di hari yang fitri nanti. Demikian, mari sama tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.